Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Semoga dia engkau terima di sisinya ya Allah. Rojiun mah gue. Kenapa sih Nyak? Pagi-pagi udah teriak-teriak aja, ada masalah apa? Apaan sih lu? Lu tuh kerja mau ikut-ikut babe lu. Kenapa emang babenya? Babe gue itu mantep loh Nyak. Babe gue itu laki-laki, bukan perempuan. Babe gue itu hebat. Emang kenapa sih Nyak babenya? Ribet amat? No tuh, lihat si Somat. Soma tetangga sebelah. Yang tiap pagi kalau misalnya keluar rumah pakai ingus. Emang lu kagak pakai ingus? Ya kadang-kadangnya kalau bilang. Lah iya. Emang kenapa sih jamban dibandingin sama Somat? Emang Somat kenapa? Somat tuh kaya, pintar, sregep, ketimbang lu. Betawi ada sergep. Iki apa tuh, Mak? Iki Betawi apa sih, Mak? Sing gendal yang ngomong, Mak. Tak cokot, Mak. Si Somat itu kan dia emang sekolahnya tinggi. Orang tuanya mampu. Makanya si Somat disekolahin ke luar negeri. Nah, saya sekolahnya di mana? Saya sekolah di Bojongkenyot. Ya jadinya begini. Lu kalau mau sekolahin ke luar negeri, gue bisa. Awas Nyak. Sebentar, Mak. Kayaknya Mak ada yang kesleo deh. Bibirnya kesleo. Apanya? Kemarin aja kita minta sekolahin di situ kagak bisa. Udah Nyak, gini Nyak. Terus sini dekat-dekat sini ah. Dengerin Nyak. Tenang aja dah, kagak usah banding-banding kita sama si Somat. Namanya anak itu harus disayangnya. Pokoknya Nyak doain biar saya jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, ya? Lah, lu kok malah nyeramain gue? Lah, abis Nyaknya gimana dong? Lah, kalau gua kagak ceramain kagak selesai. Mulai yang kono Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Indonesia sangat kaya dengan berbagai macam bahasa ya. Itulah keindahannya ya. Nah, baik kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Assalamualaikum Ustaz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak gaul. Masya Allah, kemarin ada bunda ketemu di mall sama saya. Bang Ali apa? Akhlak gaul. Masya Allah ya. Nah, baik buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini, sudah kelihatan. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan kritik atau saran Anda, kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustaz, spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar. Komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Assalamualaikum Ustaz. Akhlak? Iya, masih ketawa aja di belakang. Baik, Masya Allah, terima kasih sudah sampai di RCTI pada kesempatan pagi kali ini ya. Yang di sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Ini dari sekolahan mana, Neng? As-Siddiqiyah, Tangerang. Masya Allah. Dan buat bunda yang ada di depan dari majelis tali mana, Bun? Cipondo, tepuk tangan dulu. Dan di sini kita gabung dengan ada teman-teman kita juga dari Semarang ya. Iya, tepuk tangan yuk. Dan baik pemirsa di rumah, kalau ngomongin masalah akhlak gaul, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Ustaz kita, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul itu kalau lagi salaman sama Rasul dibiarin pegangan lama. Sampai sahabatnya akhirnya ngerasa bingung tuh mau ngelepasin. Ternyata Rasul punya alasan. Alasannya Ustaz. Ketika seorang muslim dengan seorang muslim dia bersalaman, maka dosanya berguguran satu sama lain. Seperti tangkai yang berdaun ranting dikoyangkan. Makanya Rasul membiarkan lama. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah tuh Masya Allah. Hanya dengan begini saja sudah mendapatkan ampunan Allah. Kita salaman aja nih dari awal sampai akhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nih, buah
jatuh. Ini kadang orang kebalik-balik ya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Oke. Ustaz ketawa Ustaz. Pohon jatuh nggak jauh dari buahnya. Pohon jatuh nggak jauh dari buahnya. Parah banget itu. Baik, pertanyaannya Ustaz nih. Anak adalah cermin orang tuanya. Ya. Apakah itu berarti baik buruknya seorang anak dapat dilihat dari orang tuanya, Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah. Dan khususnya semua yang hadir, yang udah nyempetin waktu gitu ya. Yang udah nunggu lama gitu. Mudah-mudahan dapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah suaminya ngerti kok ya. Amin. Lagi ngaji. Insya Allah yang tolong perkara itu. Oke, baik. Anak cerminan orang tua. Artinya ketiga ini saling berkaitan. Terutama orang tua yang menjadi uswah dan kudwah. Contoh perilaku. Jadi ketika ada anak suka ngomong kasar, orang tuanya dilihat dulu bagaimana keseharian orang tuanya. Ketika ribut, ketika berantem, apakah suaminya senang berkata kasar, lalu kemudian tidak sadar itu dilakukan di hadapan seorang anak, lalu kemudian anak menirunya, atau di lingkungan pergaulan anaknya mendapatkan sesuatu yang tidak baik dan ini di luar kontrol daripada orang tua. Gitu. Baik, itu adalah merupakan pembuka nih ya. Untuk tema kita pada kesempatan kali ini. Ali yakin untuk masalah ini jamaah di rumah juga pasti benar-benar aware ya, atau perhatian akan hal ini. Sekarang kita kasih kesempatan yuk kepada bundaku. Oh jangan deh, Neng aja nih, udah megang mic soalnya. Silakan Neng, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Zahra. Saya yang bertanya, orang tua selalu berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik, tetapi juga mereka bergaul dengan lingkungan. Apa yang harus orang tua lakukan agar anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya pertanyaan ini lebih cocok orang tua yang nanya ketimbang anak-anak. Iya, ya. benar. Tapi ya memang sudah takdirnya begini kan. Cerdas berarti dia mungkin akan jadi luar orang tua. biasa. Masya Allah. Masya Allah. Iya, benar kan. Ya, luar biasa. Baik. Saya pikir yang namanya orang tua, yakin mereka sudah memiliki bekal untuk mendidik anak-anaknya. Makanya kenapa kita disuruh berkaca kepada Quran, kita disuruh berkaca kepada hadis. Ada satu kitab yang judulnya Adabul Insan fil Islam. Belajar nggak? Asli dikit ya? Belajar kali. Adabul Insan fil Islam. Jadi adab manusia di dalam Islam. Di situ diajarkan bagaimana adab orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, tetangga dengan tetangga, pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada pemimpin. Ini semua punya akhlaknya. Ini semua punya cerminannya. Ini semua punya nilainya. Artinya memandang tidak hanya ke atas, tapi juga melihat kepada ke bawah. Gitu kan ya. Supaya apa? Keseimbangan ini muncul. Nah, orang tua punya hak untuk melarang anaknya bergaul dengan seseorang yang tidak disukainya. Berdasarkan alasan syariah. Bukan berdasarkan tidak suka sama orang tuanya. Awas nih. Ini sering kejadian nih. Cuma gak demen sama orang tuanya ribut. Lu jangan bergaul lo sama anaknya si itu. Itu karena gedek doang sama maknya. Karena musuhan sama orang tuanya. Padahal gak ada hubungan sama anaknya. Gak boleh. Itu namanya nafsu. Itu namanya keluar dari tatanan, keluar dari syariah agama. Jadi tidak dibenarkan. Gitu ya. Dan anak punya hak untuk bergaul dengan siapa saja. Kamu boleh punya teman, tapi kamu harus memilih sahabat. Teman itu tempat yang nyaman, hanya untuk senang-senang. Tapi sahabat, satu hati dalam tabiat. Senang sama-sama, susah sama-sama. Tuh sahabat, beda dengan teman. Ya. Luar biasa. Itu emang dari kalimatnya atau namanya sebenarnya udah memiliki arti ya kalau kita telah ya, Masya Allah ya. Kalau kita telah lagi. Nah baik, sekarang kita kasih kesempatan yuk kepada yang sebelah kiri. Masya Allah nih baju juga bagus-bagus. Alma maternya biru ya. Silakan nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Andan. Saya mau bertanya,
Ustadz, boleh nggak sih kalau kita hanya memilih berteman dengan orang yang berasal dari keluarga baik-baik dan menjauhi teman yang berasal dari keluarga tidak baik karena takut mendapat pengaruh buruk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ternyata sebetulnya kita sendirilah yang membawa pengaruh buruk buat orang lain. Tuh, artinya kita harus berani berkaca dengan cermin kejujuran. Cermin kejujuran itu yang membuat kita jadi berani menilai diri kita. Seringkali kan kepandaian itu muncul untuk menilai orang lain. Iya. Tapi tidak pandai menilai diri sendiri. Iya kan? Seringkali orang doa, ya Allah, hindari saya dari kezaliman orang, gitu kan. Padahal boleh juga berdoa, ya Allah, jangan sampai orang terzalimi oleh saya. Itu doanya. Jadi jangan mau hanya dengan doa orang supaya tidak menzalimi, tapi kita juga jangan sampai menzalimi orang lain. Berteman dengan siapa saja. Mau anaknya siapa kayak gitu kan. Tidak boleh memilih-milih gitu ya. Tapi sahabat ya itu tadi seperti yang disampaikan gitu ya. Dengan siapa saja berteman. Ya. Dalam banget ya. Dan baik, alhamdulillah saat ini sudah ada email yang masuk. Ustadz Ali bacain dulu ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya memang suka berjudi. Tapi saya kan enggak, Ustadz, kata dia. Tapi teman-teman selalu mengira saya sama saja, sama seperti bapak saya. Katanya. Saya suka emosi kalau disamakan dengan bapak saya. Saking emosinya, saya pernah sampai mukul teman saya. Saya jadi benci nih sama bapak saya. Apakah saya durhaka jika membenci bapak karena membuat nama saya jadi ikut jelek dengan apa yang dia perbuat? Nah, Ya, baik. Yang pertama, memang sangat tidak pantas orang tua memberikan contoh-contoh yang tidak baik di hadapan anak. Apalagi terhadap sesuatu yang jelas-jelas melanggar syariah. Maisir ya, judi ya. Kan Allah benci itu, gitu kan. Terus yang kedua, sangat manusiawi sekali ketika hal ini membawa pengaruh buruk. Karena pasti, seperti judulnya, ya. Nah, ini yang namanya pohon jatuh nggak jauh dari buahnya. gara-gara satu pohon ini yang lain jadi jelek semua. Itu akhirnya berakibat fatal. Ketika dalam lingkungan dia sering dicela sama teman-temannya. Nah, kita juga nggak boleh begitu sebagai teman. Apalagi mengaku sebagai seorang sahabat. Sahabat itu selalu ada dalam kedukaan. Ya. Ketika temannya mendapatkan lingkungan yang nggak bagus dari orang tuanya, temanlah yang menjadi support. Didoain, ya Allah, bapak teman saya begini. Jadi daripada kita mengotori lidah, mengotori hati, lebih baik angkat tangan. Kita doa, kita simpati dalam ujian orang lain. Iya. Dan baik, sekarang kita langsung lihat cuplikan dari sahabat kita. Dia ingin bertanya kepada Ustadz. Mari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Cindy. Tetangga saya stres ketika tahu anaknya suka menonton film porno bersama teman-temannya. Padahal di rumah mereka sering diadakan pengajian. Apakah perilaku orang tua yang baik tidak selalu mengalir pada anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang yang namanya gelombang teknologi ini Masya Allah ya. Kalau dulu kita saya. Kita ngajak-ngajak orang, lu aja kali. Susah banget karena tidak ada gitu loh untuk menyadari. Bahkan kalau ada pun itu satu banding itu jarang banget. Ini sekarang banyak sekali media nih Ustaz. Teknologi semakin simpel, semakin gampang. Dulu orang cari film-film kayak begini adanya di piringan hitam. Piringan hitam ya. Gede lo piringan hitam lo, ngumpetinnya susah. Dibawa kemana-mana, apa tuh? Ketahuan. Ada video. Sekarang Yang taruh di belakang. Betamax. Ya itulah. Itu pokoknya beta lah ya. Beta. Taruh di sini. Kemudian kepingan CD. Ya itu udah mulai tuh. Sekarang lebih simpel lagi. Pakai memory card. Flash disk. Pakai flash disk. Tinggal Bluetooth. Ih, ada film baru nggak? Ada Ustaz. Gampang banget. Iya. Gampang banget. Apalagi Bu, aduh anak-anak sekarang bisa merename. Rename. Iya. Ya kan lu ngasih tahu. Oh iya, diganti namanya rename. Biar nggak ketahuan. Kan tadinya judul, misalnya judulnya. Jadi judulnya diganti jadi Yanto. Gitu. Yanto sampai mau buka Yanto. Iya, tiba-tiba judulnya anak pesantren. Anak pesantren. Kan gitu, katanya sih. Isinya cuma doang. Iya. Udah gitu di kopi. Masya Allah, ini gimana untuk menyikapi ini Ustaz? Ya ini sebenarnya kesadaran diri sendiri. Lebih kepada kesadaran diri sendiri.
nggak jadi jaminan gitu. Meskipun rumahnya ada pengajian atau apa. Ya ini menjadi dosa pribadi sebetulnya ya. Kekurangan, kekhilafan dari pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pokoknya pesan saja, hati-hati dengan efeknya. Karena nggak sedikit anak-anak SD gara-gara nonton film si Unyil, ya kan, akhirnya nyari si Ucrit. Ya, ketemu si Usro deh. Udah, ada bareng-bareng deh tuh. Cuplis datang. Jadian ya. Iya, baik. Kita lanjut ya, Ustaz ya. Baik, alhamdulillah saat ini sudah ada email yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bacakan lagi. Ketika anak dari keluarga baik-baik memiliki perilaku yang menyimpang, seperti menyukai lawan jenis, ya, apakah ini sebenarnya adalah ujian dari Allah? Karena ada yang mengatakan bahwa anak bisa menjadi ujian buat orang tuanya. Oh iya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi harta, anak semua adalah perhiasan. Lalu kemudian bisa menjadi fitnah. Fitnah ini apa? Fitnah itu dalam bahasa Quran artinya adalah ujian. Kalau kita fitnah beda. Gue difitnah sama orang. Dikata-katain. Dituduh-tuduh gitu. Padahal fitnah di Quran itu artinya adalah ujian. Jadi istri bisa jadi ujian buat suami. Pokoknya ujian istri, suami. Ujian suami, istri. Ujian orang tua, anak. Ujian anak, orang tua. Begitu aja udah. Muter ya Ustaz ya? Muter, nggak yang lain-lain. Di situ-situ aja. Ujian pemimpin, rakyatnya. Ujian rakyatnya, pemimpinnya. Sama, ujian laki-laki. Perempuan. Ujian perempuan. Laki-laki. Ujian banci. Siapa Bo? Gue tanya sama lo. Ayo gue tanya sama lo. Ujian banci. Siapa? Ujian banci. Dinan. Kenapa masalah ini muncul ya? Kenapa masalah ini muncul? Biasanya karena di saat orang tuanya melakukan satu hubungan ibadah gitu ya. Gitu kan ya. Hubungan. Ngerti dah ya. Ibadah. Ngerti. Malam Jumat. Iya. Jadi Jadi ABG yang tahu sudah Rasul. oh ini hasil belajar. Hasil belajar. Hasil menuntut ilmu. Tapi prakteknya belum. Nanti. Ya. Yang emak-emak diem aja ABG rusuh. Tuh mak saksiin ya. Ini bukti depan mata. Bukti depan mata, inilah kondisi keberadaan anak-anak kita sekarang. Baik, sekarang kita kasih kesempatan lagi kepada adikku untuk bertanya ya Neng ya. Dari yang sebelah kiri, silakan Neng. Yuk. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Cindy, saya mau bertanya, anak akan cenderung meniru orang tuanya. Nah, seperti apa sih perilaku yang ditunjukkan Rasulullah SAW di depan anak dan cucunya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saja sudah seorang Rasul, seorang Nabi, seorang utusan. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memberikan contoh. Rasul itu kesempurnaan akhlak. Ya, kesempurnaan akhlak itu ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya berdiri nih. Saya berdiri nih. Ya, saya berdiri. Ali berdiri. Ali panggil. Ustaz. Manggilnya gimana? Jepri. Aduh, nggak enak banget nih mulut. Apa udah enak-enakin. Ya, panggil. Jepri. Dosa gue. Kagak dosa dari Hong Kong. Iya. Bang aja bang. Bang Jepri. What? Weh. Iya. Gini kan? Oh gini ya. Kalau Rasul coba panggil. Bang Jepri. Rasul. Oh Rasul. Rasul. Ini misalnya Rasul Nabi Muhammad gitu ya. Waduh. Berat banget nih. Misalnya Rasul. Ya Rasul. Misalnya Ya Rasul. Ya Rasul. Ya. Panggil. Ya Rasulullah. Rasul menoleh tidak hanya dengan Kepalanya aja. kepala dan lehernya, tapi seluruh badannya dihadapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak beliau. Dan ketika yang dilihat adalah orang miskin, orang susah, contohnya ada dua. Dan ketika yang dilihat adalah orang miskin, orang fakir, Rasul tidak membiarkan satu langkah pun dia mendatangi Rasul. Rasul yang mendatanginya. Tapi ketika yang memanggil orang kaya, satu langkah pun Rasul tidak melangkah.
biarkan orang kaya itu yang mendatangi Rasul. Kenapa? Orang miskin sensitif. Iya, kagak boleh kesinggung dikit. Bener. Orang miskin sensitif. Nanti kalau Rasul menghampiri orang kaya, sakit hati orang. Rasul itu cuma kepengen datang sama orang kaya. Kaya samperin. Nah, itu Rasul SAW. Bagaimana dia hadapan istri dan anak-anaknya. Rasul pulang nih suatu hari nih. Ketok pintu. Assalamualaikum. Gitu kan. Dijawab istrinya. Waalaikum. Suara Rasul pasti luar biasa dahsyat. Kemudian istrinya menjawab. Waalaikumsalam. Pasti sangat lembut luar biasa istri Rasul. Begitu dibuka pintu. Itu istri Rasul ngapain? Ngumpet di balik pintu. Nah lo. Ngumpet di balik pintu, Li. Saya ngumpet di balik pintu. Ya kan sembunyi. Rasul masuk ditanya, "Aina zaujati?" Di mana istriku? Ya Humaira, yang pipinya kemerah-merah. Kalau kita kan enggak, begitu kita tahu apa jeleknya bini, tembem, mana tembem? Enggak, Rasul enggak begitu. Iya kan? Sempat satu hari istri tuanya Rasul datang. Istri muda apa istri tua Rasul datang, memberikan makanan di hadapan istrinya yang lain. Tiba-tiba itu dilemparkan sama Rasul. Untuk membela istrinya supaya tidak hina di hadapan anaknya. Ibumu sedang cemburu. Cuma gitu doang bahasa. Masya Allah. Rasul. Makanya kata Allah di dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh ada pada dirimu akhlak yang agung. Makanya itulah luar biasa ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah, tadi kita sudah dicontohkan ya. Insya Allah contoh tadi benar-benar menjadi pegangan buat kita semua. Amin. Baik, Ustadz, kita sedikit mengambil sebuah kesimpulan. Kadang-kadang memang saat ini tidak bisa disalahkan totally keseluruhan kepada orang tua. Kadang-kadang memang kesalahan anak dikit-dikit karena orang tuanya nih, karena orang tuanya nih. Kadang-kadang kan kita kan keterbatasan ilmu atau fakir ilmunya orang tua tidak bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah ini untuk simbiosis mutualismenya biar dua-duanya istilahnya aman nih gimana Ustaz? Berusaha untuk tidak saling menyalahkan. Orang tua melihat anak sebagai sebuah proses, terus kemudian anak melihat orang tua sebagai sebuah bentuk kasih sayang ketika orang tuanya menyalahkan atau menegur. Jangan salah sangka. Orang tua gue mah. Akhirnya curhatnya ke orang. Orang ngasih jalan nggak baik. Terus dari jalan yang nggak baik akhirnya semakin hancur. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Ya. Iya, baik. Luar biasa. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bunda, Ananda, semua yang ada di sini ya. Dan buat pemirsa di rumah, kembali lagi yang ingin bertanya boleh kiriman pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirim ke saya via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda tanda pagar, umur Anda tanda pagar, komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Saya Ali Zainal undur diri, insya Allah saya ketemu lagi di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi baik.